ini kita masuk di bab yang baru yang beliau sebutkan rahimahullah, itu bab tafsir Islam, bab tafsir, penjelasan makna Islam. Ini sangat indah yang beliau sebutkan setelah sebelumnya beliau menyampaikan kepada kita keutamaan Islam, kemudian di pekan lalu kita selesaikan wajibnya masuk ke dalam Islam, maka beliau ikutkan bab apa itu Islam yang wajib kita pilih, yang wajib kita masuki, yang keutamaannya itu banyak jika kita memegangnya dan mengikutinya. Di kitab ini beliau langsung bawakan ayat dan hadis untuk menjelaskan apa itu Islam. Beda dengan kitab yang kita baca sebelum ini. Di kitab Thalathatul Usul beliau jelaskan definisi Islam lewat ucapan dan perkataan beliau rahimahullah. Tapi di kitab ini beda. Beliau menafsirkan Islam, menjelaskan apa itu Islam dengan membawakan ayat dan hadis. Dan ini tentunya lebih bagus daripada ucapan yang biasa. Karena kadang sebagian orang, kalau kita yang bilang, kita yang ucapkan, sulit menerima, bahkan bisa saja dia menolak. Tapi kalau dibawakan Quran, hadis, kalau dia beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad dengan keimanan yang benar dan jujur, maka tentunya sulit baginya untuk menolak. Dan tentunya mudah untuk diterima. Karena seorang yang sombong betul baru menentang Quran dan menentang hadis Nabi SAW. Maka beliau bawakan ayat pertama. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Ini ayat di surat Ali Imran ayat 20. Kalau mereka mendebatimu tentang Islam, tentang apa yang kamu bawa, apa yang kamu dakwakan, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba. Katakanlah, saya mengislamkan, memasrahkan, menyerahkan wajahku hanya untuk Allah. Demikian pula siapapun yang mengikuti saya. Artinya, kalau kita ditanya makna Islam, Islam artinya ikhlas. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Itu dibilang Islam. Dan tentunya tidak dikatakan ikhlas kalau tidak berlepas diri dari yang namanya syirik. Karena di sini jelas, aslamtu wajhiya lillah. Saya pasrahkan wajahku hanya untuk Allah. Ikhlas niat hanya untuk Allah, berlepas diri dari yang namanya syirik. Adapun
Jika ada orang bilang dia Muslim, dia adalah orang Islam, tapi tidak ikhlas kepada Allah. Dia masih memiliki sesuatu dari yang namanya syirik. Misal berdoa kepada orang yang telah meninggal, meminta kepada kuburan. Kemudian dia berkata, saya Muslim. Ini bukan Muslim. Ini bukan Muslim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, amma man kana indahu syai'un min asy-syirki kada'watil amwati wal qubur wa yaqulu ana muslim fa hadha laysa bi muslim li'annahu ma aslama wajhahu lillah bal aslama wajhahu li ghairillah. Adapun orang yang memiliki sesuatu sedikit daripada kesyirikan, seperti dia berdoa kepada mayat, kepada orang yang telah meninggal, berdoa ke kuburan, kemudian dia berkata, saya Muslim. Ini bukan Muslim. Karena dia tidak menyerahkan wajahnya hanya untuk Allah. Bahkan dia menyerahkan wajahnya untuk selain Allah. Yad'u ghairallah wa yad'u li ghairillah wa yanzuru li ghairillah. Dia berdoa kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk selain Allah. Dia bernadar untuk selain Allah. Ini bukan Muslim. Walaupun dia bilang dia Muslim. Karena Muslim itu bukan pengakuan. Muslim itu adalah praktek. Berupa keyakinan dan perbuatan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, Al-Baqarah belum tidak sebutkan. Al-Baqarah 112. Kata Allah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bahkan Muslim itu adalah orang yang mengislamkan wajahnya hanya untuk Allah. Memasrahkan wajahnya. Disebut wajah bukan berarti badan, tidak apa-apa diserahkan pada selain Allah. Nah, wajah itu karena memang yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang adalah wajah. Bahkan seorang islamkan wajahnya hanya untuk Allah. Dalam keadaan dia muhsin. Itulah dibilang Muslim. Ini yang dikatakan Muslim. Ini makna Islam. Yang pertama, ikhlas. Hanya untuk Allah. Kemudian beliau bawakan hadis sekali. Babis sahih. Dalam sahih. Maksudnya di sini sahih Muslim. An Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam yang kedua. Tadi ayat itu Islam itu niatnya bagus. Nah, ternyata Islam itu tidak cukup dengan niat, tapi ada juga perbuatan badan. Jadi Islam kata bahwa kamu bersyahadat, kamu bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kamu mampu. Inilah dibilang Islam. Artinya Muslim itu adalah yang melaksanakan rukun Islam. Bersyahadat,
sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ada orang bersyahadat, tidak sholat, bukan muslim. Tidak berzakat, sama juga. Tidak berpuasa, sama juga. Tidak berhaji padahal dia mampu, sama juga. Karena Islam itu tidak bisa dibedakan antara syahadat dan zakat. Antara syahadat dan sholat. Iya. Makanya para sahabat dikatakan oleh Abdullah bin Syakir, tidak melihat sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang merupakan kekafiran kecuali sholat. Demikian pula zakat. Abu Bakar radhiyallahu taala, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggal, ada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Maka Abu Bakar berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah." Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Belum pernah. Iya. Demikian pula berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dan berkata, tidak wajib bagi saya untuk berpuasa. Ini bukan muslim. Ini bukan muslim. Demikian pula orang yang meninggalkan haji padahal dia mampu. Ini bahaya, ini bukan muslim. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila." Wajib hanya untuk Allah orang itu berhaji ke Baitullah jika dia mampu. Di penutupnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa yang kafir? Jadi ditutup dengan siapa yang kafir, tidak berhaji pada dia mampu. Maka sungguh Allah tidak butuh kepada dia. Inilah Islam. Ia melakukan rukun Islam. Kemudian juga berbawakan hadis berikutnya lagi untuk menjelaskan Islam itu bagaimana. Dan apa yang beliau sebutkan tadi di ayat sama hadis itu namanya yang wajib dalam Islam. Kalau tidak ada Islam. Setelahnya beliau akan menyebutkan penyempurna dalam Islam. Tidak dikatakan kafir, tapi itu bukan ciri muslim. Kata beliau wafihi, padanya juga itu pada sahih. Dan ini sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu secara marfu', itu ucapan Nabi. Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim itu adalah siapa saja yang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangan. Itulah muslim. Aman orang dari lisan dan tangan. Itulah dikatakan muslim. Di samping dia bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dia juga tidak mengganggu orang lain dengan lisannya. Demikian pula dengan tangannya. Ciri muslim, ketika dia bilang saya ini muslim, maka dia tidak akan mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Apakah itu dari kalangan manusia atau bahkan dari kalangan jin? Kalau jin itu dia masuk Islam, maka mereka juga akan selamat orang lain dari tangan dan lisan. Tidak ada jin muslim masuk kepada orang. Karena kalau dia masuk kepada orang, mengganggu orang lain. Kalau ada yang mengaku seperti itu pengakuan. Itu adalah pengakuan. Maka kebanyakannya mengadu domba antara muslim dengan muslim yang lain. Ya, dengan dalil dia jin muslim. Jin pembohong. Tidak bisa dipercaya. Karena kalau dia muslim, tidak akan mengganggu muslimnya. Ini ciri muslim.
Inilah dibilang orang muslim yang sempurna keislamannya. Yang tidak sempurna tanpa ini tentunya. Oleh karena itu datang kepada Nabi SAW menceritakan seorang perempuan. Dia sholat 5 waktu. Dia berzakat. Dia bersedekah. Tapi tidak aman orang dari lisannya. Kata Nabi, hiya min ahli nar. Dia penduduk neraka. Dia penduduk neraka karena bukan muslim yang seperti itu. Bukan muslimah yang seperti itu. Muslim dan muslimah itu adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Tidak menyakiti orang dengan ucapannya. Dan tidak menyakiti orang dengan perbuatannya. Kalau orang lain menyakitinya, tidak masalah. Iya. Tapi dia tidak menyakiti orang lain. Inilah tafsir Islam. Demikian pula hadis berikutnya sama mirip dengan itu. Wa an Bahz bin Hakim. Kata beliau dari Bahz bin Hakim, nabihi, dari bapaknya, an jaddin, dari kakeknya. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Belum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala, maka kata Nabi, ayyuslima qalbuka lillah. Kamu mengislamkan, menyerahkan hatimu hanya untuk Allah. Itu yang pertama. Artinya kamu ikhlas. Wa antuliya wajhaka ila Allah. Dan kamu hadapkan wajahmu hanya kepada Allah. Ini mulai perbuatan. Wa antusalli salatal maktubah. Kamu salat yang wajib. Wa tu'addi zakatal mafruḍah. Dan kamu menunaikan zakat yang difardukan. Itulah Islam. Ada keyakinan, ada perbuatan. Iya. Dan ini bertahap. Tidak bisa kita berpindah. Tidak dianggap kita menghadap wajah kita kepada Allah tanpa hati kita tidak menghadap kepada Allah. Tidak dianggap walaupun kita sholat 5 waktu tanpa yang pertama. Batal semua. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, Nabi berkata kepadanya, "Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Hendaklah yang paling pertama yang kamu dakwakan kepada mereka adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Apa kata Nabi? Fa'inhum ajabu kalidhalik. Kalau mereka sudah menjawabmu, menerimamu dalam hal itu, fa'alimum anna Allah aftarada alaihim 5 salawatin fil yawm wal lailah. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan kepada mereka 5 salat dalam sehari semalam. Jadi, kapan berpindah ke sholat? Setelah syahadatnya sudah benar. Karena ketika keyakinan belum benar, percuma sholat. Makanya, Nabi berdakwah 10 tahun tauhid. Tahun ke-11, belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baru turun kewajiban sholat. Di tahun kedua Hijriah baru turun kewajiban puasa, kewajiban zakat. Tahun kedua Hijriah. Kita tahu tahun kedua Hijriah itu tahun keberapa belum diutus. Itu sudah tahun ke-15 Nabi diutus. Karena beliau sholat di Mekah kan 13 tahun.
3 tahun. Belum berdakwah di Makkah 13 tahun. Turun kewajiban sholat di tahun setelah tahun ke-10. Belum sholat di Makkah 3 tahun saja. Kemudian berhijrah ke Madinah. Itu dibilang penanggalan 1 Hijriah. Di tahun pertama Hijriah, yaitu tahun ke-14 belum diutus, tidak turun kewajiban puasa, belum. Baru kewajiban sholat yang dibawa dari Makkah. Di tahun kedua Hijriah, bertepatan dengan bulan Sya'ban, yaitu tahun ke-15 Nabi diutus, turunlah kewajiban puasa Ramadan, turunlah kewajiban untuk berzakat. Itu di tahun kedua Hijriah. Iya. Demikian pula kewajiban haji. Setelahnya semua. Karena yang paling penting adalah bagaimana seorang itu mengislamkan hatinya untuk Allah. Karena kalau hati sudah baik, maka semua yang diajarkan dan dilakukan setelahnya itu akan menjadi baik. Tapi kalau hati tidak baik, semua yang dilakukan setelahnya tidak akan menjadi baik. Ini yang beliau katakan. Kemudian di hadis terakhir, dari makna Islam, kata beliau, an Abi Kilabah, an Amr ibn Abbasah, an rajul min ahli Syam, nabihi annahu sa'ala Rasulullah mal Islam. Qala an tuslima qalbaka lillah. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Sama yang tadi. Qala ayul Islam afdal? Qala al-iman. Qala wa mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Kata beliau rahimahullah dari Abu Kilabah, dari Amr ibn Abbasah, dari seorang lelaki dari penduduk Syam, dari bapaknya. Dia bertanya kepada Rasulullah, apa itu Islam? Beliau bawakan hadis ini kan ada tambahan Islam itu. Apa itu Islam? Maka kata Nabi, kamu menyerahkan sepenuhnya hatimu hanya untuk Allah. Kamu ikhlas. Hanya untuk Allah dalam beribadah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan kaum muslimin selamat dari lisan dan tanganmu. Itulah Islam. Hatimu baik, perbuatan dan ucapanmu juga baik. Dan dia kembali bertanya, ayul Islami afdal? Mana dari perkara Islam yang paling utama? Al-iman. Kata Nabi, iman. Karena iman paling lebih tinggi daripada Islam. Karena Islam hanya melakukan rukun Islam dan hal-hal yang menyempurnakan keislaman. Maka dalam Islam apa yang paling utama? Kata Nabi, kata iman. Jadi iman itu termasuk Islam. Sifatnya Muslim, dia mukmin. Maka dia lanjut bertanya, apa itu iman? Ya, kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya, dan kebangkitan setelah kematian. Kalau kamu percaya ini, itulah yang utama. Setelah kamu melakukan ajaran-ajaran Islam, kamu percaya kepada Allah. Kamu percaya ada malaikat Allah. Kamu percaya kepada kitab Allah. Kamu percaya kepada utusan-utusan Allah. Kamu percaya bahwa kamu akan dibangkitkan setelah kematian. Ini Islam.
Di hadits lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Berarti iman itu termasuk juga Islam. Kamu berucap la ilaha illallah. Paling rendahnya kamu menyingkirkan gangguan di jalan dan memiliki rasa malu. Itu termasuk cabang dari keimanan. Inilah yang disebutkan. Maka ketaatan seluruhnya itu adalah keimanan. Ketaatan seluruhnya itu keimanan. Termasuk sholat itu namanya iman. Makanya para ulama memiliki kaidah dalam masalah ini. Tentang iman dan Islam. Kalau dia disebutkan bersamaan dalam satu konteks, maka Islam adalah terkait dengan perkara-perkara zahir. Sementara iman adalah terkait dengan perkara-perkara batin. Itu dia. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, di dalam ayat itu atau hadis itu hanya disebutkan Islam, atau hanya disebutkan iman, maka ketika disebutkan Islam, masuk di dalam iman. Ketika disebutkan iman, masuk di dalamnya apa? Islam. Maka kata para ulama dari sisi itulah, seluruh ketaatan itu keimanan. Apa ucapan, perbuatan, apalagi keyakinan. Makanya ahli sunnah wal jamaah ketika mereka mendefinisikan iman, al-iman, keimanan itu adalah nutqun i'tiqadun bil janan wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah kita berkeyakinan dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan. Itu dikatakan iman. Punya keyakinan yang bagus, amalan bagus, ucapan bagus. Kalau hanya amalan, tidak punya keyakinan, itu munafik. Itu munafik. Iya, hanya amalan saja dia nampakkan, tapi keyakinan kekafiran. Tapi kalau keyakinannya bagus, tapi tidak punya amalan, tidak ucapkan dengan lisan, apalagi beramal, itu belumlah muslim, itu kafir. Abu Thalib, pamannya Nabi, punya keyakinan tentang Islam bagus. Dia berkata, tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Muhammad, tapi tidak mau ucapkan, kafir. Iya. Jadi harus ada keyakinan, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan. Tidak cukup punya keyakinan. Dan ini menunjukkan salahnya apa yang disebutkan oleh orang-orang Murji'ah. Mereka berkata bahwa al-iman at-tasdiqu bil qalb. Yang penting kamu benarkan dalam hatimu. Amalan tidak berbahaya. Artinya semua orang yang penting punya keyakinan yang bagus sama semua keimanan. Karena amalan tidak masuk dalam keimanan. Tentu ini adalah salah. Menyelisih dalil Quran, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil-dalilnya apa yang kita sebutkan barusan. Dari yang penulis sebutkan. Selesai bab ini. Bab tafsir Islam. Setelah itu beliau sebutkan bab baru lagi. Beliau sebutkan secara tersendiri ayat yang pernah lewat bersama kita di bab khusus wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbala minhu, untuk menjelaskan bahwa nanti agama Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti setelah itu beliau ikutkan lagi dengan bab wajibnya merasa cukup dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan kita jawab dulu, baru nanti kita tutup. Fadhal. Tidak ada pertanyaan hari ini? Silakan. Silakan. Yang kemarin yang lalu itu tentang membeli barang ribawi yang sejenis, itu kan harus tangan ke tangan. Maksudnya tangan ke tangan itu bagaimana, Ustaz? Harus, apakah itu seorang kiri terima kanan? Tidak. Cash itu istilah itu. Tangan ke tangan maksudnya cash. Bayar kontan. Cash namanya itu. Kontan tidak harus. Bahkan kalau kita dorong pakai kepala kita enggak masalah. Maksudnya tadi bayar cash di tempat, di majelis akad. Di majelis akad. Biasa juga mereka bikinkan nota atau segala macam. Ini apa? Yang penting masih di majelis akad. Maka saya bilang tadi di majelis akad. Itu yang dimaksud. Tentang selawat. Tapi kan dianjurkan untuk bersalawat sewaktu namanya harus disebut. Kan Rasulullah SAW, Nabi SAW dianjurkan untuk bersalawat. Terus bagaimana cuma jika disebut, kita dengar cuma disebut Nabi atau cuma disebut Rasul? Apakah kita dianjurkan? Iya, kan di situ disebut nama Nabi. Bahkan kalau dia bilang Muhammad, kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus orang itu bilang Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kita bersalawat. Tidak. Kalau ada orang bilang qala Nabi, salawat. Karena memang Nabi bilang al-bakhil man dzukira, ya, man dzukirtu indah wala musalli. Kikir orang yang disebutkan namaku di sisinya dan tidak bersalawat. Sebut Nabi saja anjuran untuk kita bersalawat. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Hukum qobliyah asar 4 rakaat. Dibicarakan hadisnya itu ada yang mengatakan doa. Ada juga yang menghasankan. Makanya tidak ada rawatib asar. Tidak ada rawatibnya. Silakan Pak, ada lagi? Silakan. Jadi sebenarnya Pak gampang sekali. Begini Pak, di bulan Muharram disebutkan puasa. Di bulan Dzulhijjah tidak ada puasa disebut amalan. Kan begitu Pak. Artinya di bulan Muharram ini yang utama hanya puasa. Sementara di bulan Dzulhijjah amalan. Seluruh amalan yang kita lakukan di 10 Dzulhijjah utama. Kenapa harus kita sikapi? Semua hadis sahih. Tidak ada masalahnya, Pak. Permasalahan kita di mana? Tidak ada perbedaan. Tidak perlu disikapi. Yang penting bagi kita adalah percaya. Oh, puasa Muharram
Iya, maksud kan kita hanya percaya. Di Muharram yang disebutkan puasa di Muharram. Iya, Bang. Kan puasa Muharram Nabi sudah, ini puasa Muharram itu 10 Muharram itu bukan hanya Islam. Yahudi berpuasa. Jadi orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram. Karena itu hari diselamatkan Musa dari Fir'aun yang belah laut itu. Iya, kalau di Dzulhijjah kan utama seluruh amalan, Pak. Kalau di sini hanya puasa. Hanya puasa. Itu bedanya. Kita paham di perbedaan hadis. Artinya di Dzulhijjah lebih umum. Tidak ada penyebutan puasa bahkan di Dzulhijjah. Semua amalan. Kalau di Muharram puasa. Di 10 Muharram. Karena Nabi ketika disebutkan kepada beliau bahwa orang Yahudi berpuasa di 10 Muharram karena Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, kata Nabi, kita lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada mereka. Maka Nabi berpuasa. Seperti itu. Apa kita tanya itu? Baik, alhamdulillah, betul. Untung Bapak ingat. Iya. Jadi setelah pulang, saya periksa yang kita katakan itu. Jadi dia bilang apa? Siapa yang kita bilang kemarin, dia apakah? Baik. Jadi intinya mereka katakan hadits kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dhaif. Itu kesimpulannya. Yang kita tanyakan gimana itu kedudukannya? Iya, kita pertanyakan itu pernyataan. Jadi pertama, dia dhaifkan, itu ijtihadnya. Itu pandangannya. Iya, inilah saya mau kasih tahu ke kita hasil pembahasan saya. Kan kita sekarang mendengar bahwa itu hadits dhaif. Itu saya terima. Kan begitu. Jadi saya pernah baca masa dhaif. Tunggu Pak sedikit. Tapi saya kan sudah dengar ucapan Tata. Sekarang boleh nggak kita dengar ucapan saya? Boleh saya ngomong ini? Kalau begitu tunggu gini. Jangan dulu sanggah. Supaya kita sebentar tahu hakikat. Pertama saya katakan begini. Pentashih dan pendoifan hadis itu adalah ijtihadiyah. Kalau selain Bukhari Muslim, karena Bukhari Muslim disepakati akan kesahihannya, diterima oleh umat Islam. Dia adalah dua kitab yang paling sahih setelah Quran. Itu Bukhari Muslim. Selain Bukhari Muslim, ketika ada yang mensahihkan atau mendoifkan, itu perkara ijtihadiyah. Pandangan si peneliti. Itu dulu Pak. Supaya kita begini, jangan kita klik buta terhadap siapa yang kita dengar. Langsung bilang, oh berarti tidak boleh kita amalkan. Kalau ada ustaz yang amalkan, beda itu. Gitu maksudnya Pak. Nah sekarang, kalaupun kita begitu, jadi waktu kita sebutkan itu, saya periksa bahwa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi lafadznya itu menjalasa fi majlisin fakathara fiha lughatuh. Faqala qabla ayyakumu min majlisihi dzalika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik. Siapa yang duduk di sebuah majelis kemudian banyak kelalaiannya, kemudian sebelum dia bangkit dari majelisnya, sebelum bubar,
Dia mengatakan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali akan diampuni apa yang terjadi kesalahan dalam majelisnya itu. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Dia diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3433, ya. Terus ada Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra nomor 10.230, Imam Ahmad ada nomor 10.415. Ini haditsnya tadi, Pak. Haditsnya tadi. Hadits ini dihukumi oleh ulama hadits rahimahumullahu taala, kalau Syekh Al-Albani beliau katakan sahih dalam Sunan Tirmidzi. Jadi sekarang ini ijtihadnya Syekh Al-Albani, Pak. Terserah kita mau percaya itu dokter atau Syekh Al-Albani begitu. Tunggu, betul. Ini masalahnya kita. Belum pikir pasti kita mau ikut sahihnya siapa, langsung kita berbicara hujah. Kita berbicara ke tangga kedua. Gini, Pak, kita itu kalau berbicara hujah, itu dalil sahih atau dhaif. Kan begitu. Ya, itu yang saya mau sampaikan. Jadi ini hadis di sahihkan oleh Syekh Al-Albani, bisa kita lihat dalam Sunan At-Tirmidzi. Beliau komentari bahwa hadis ini sahih di halaman 3433. Dikomentari oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya oleh seorang, as'alukum an sihhati hadzal hadis. Saya bertanya kepada engkau Syekh bin Baz ini, ulama tentunya lebih fakih, lebih kuat lagi ilmunya daripada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan ya tentunya beliau adalah mujtahid mutlak di masa sekarang ini yang sudah meninggal. Semua ulama sekarang ini muridnya, buah dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Jadi beliau ditanya tentang hadis kafaratul majlis yang kita bicarakan itu. Beliau jawab, hadzal hadits sahih. Hadis ini sahih. Wa yuqalu lahu kafaratul majlis. Dan dikatakan namanya kafaratul majlis. Hadza dzikir yuqalu lahu kafaratul majlis. Ini zikir disebut dengan kafaratul majlis. Ketika beliau sahihkan, Syekh Bani sahihkan, Syekh bin Baz sahihkan, maka baru kita melanjutkan yang kita bilang dari tadi. Apakah bisa dijadikan hujah? Ya, kalau kita dhaifkan, tidak bisa kita jadikan hujah. Kan hadis dhaif dibuat. Tapi ketika Syekh Albani sahihkan, Syekh bin Baz sahihkan, berdasarkan penelitian mereka yang tentunya lebih tinggi, lebih luas, iya, maka beliau berkata, "Fasunnah liman qama minal majlis ayakul hadzal kalam." Maka sunnah bagi orang yang sudah bermajelis untuk berkata dengan ucapan. Jadi itu hukum setelah jelas bahwa itu sah. Kalau kita berdalil dengan dokter, siapa tadi Pak? Dua dokter, sekarang Pak bukan lagi dokter. Ini gurunya para dokter. Saya paham Pak. Kita tahu kisah. Tidak ada sanadnya dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Iya, kita tahu itu kisah. Mungkin nggak Imam Bukhari seperti Imam Muslim? Saya sangat tertarik dengan ucapan kita itu. Ternyata itu ada kisah perselisihan antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari terkait dengan hadis itu. Ternyata itu kisah itu tidak ada sanadnya, penukilannya. Bahkan para ulama mengatakan tidak mungkin Imam Muslim bilang seperti itu. Saya cari lagi itu faedah yang kita ngomong itu. Para ulama mengatakan tidak mungkin, karena kalau bukan karena Bukhari, tidak ada Muslim. Nah, ini Imam Muslim murid. Tidak akan datang Imam Muslim tanpa Imam Al-Bukhari. Tidak ada Muslim. Tidak ada bahkan Sahih Muslim tanpa ada Bukhari. Apakah? Makanya dibilang itu ada kisah yang disebutkan tentang kafaratul majlis antara Imam Muslim dan Imam Bukhari.
Apakah itu sanad betul? Karena kamu membicarakan perselisihan antara guru dan murid, harusnya kan begitu. Bahkan sebenarnya kisah yang benarnya, sebagian murid Imam Bukhari menjauh Imam Bukhari karena ada perselisihan waktu itu dan belum diusir oleh pemerintah setempat. Bukan karena itu, pemerintah yang melarang. Jadi tidak bisa kita katakan begitu. Jadi kisah itu bisa nggak dia bawakan benar atau tidak? Tidak bisa kita berbicara seperti itu terhadap imam yang memang terkenal kepercayaan. Iya. Tidak begini Pak, Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Kenapa kita bicara Imam Bukhari? Ini hadis Pak, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i. Kenapa kita berbicara Imam Bukhari menambah? Nah, Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Itulah yang saya heran. Imam tidak ada dalam Sahih Bukhari, tidak ada dalam Sahih Muslim, bahkan makanya saya bilang ada sanad itu kisah. Kan begitu saya bilang dari tadi Pak. Nah, masa tidak kita penukilan kisah, terus tidak itu hanya kisah yang orang nukil. Saya selanjutnya sunnah mengamalkan. Nah, dari tadi kita ngomong sunnah Pak. Kalau kita berbicara sunnah, itu hujah. Iya, saya sudah nukil. Saya tidak menukil ucapan saya. Saya nukil perkataan Syekh bin Baz, Pak. Karena enak itu paling sudah meninggal. Dan penelitian lebih tinggi, lebih takwa daripada kita. Kita ini apa tuh? Kan begitu Pak. Karena kan sekarang kita ngomong, saya yang bilang bini sunnah, nanti kita bilang, apa tuh baik. Saya lebih percaya dokter. Silakan. Makanya saya bilang sekarang, Syekh Albani Pak, guru daripada para dokter. Tidak ada seorang ulama hadis masa sekarang ini yang tidak mengambil faedah dari Imam Al-Albani. Tidak ada. Orang yang sudah habiskan umurnya untuk meneliti hadis di atas tangga berjam-jam, hanya satu lembar yang hilang. Begitu Pak. Jadi kita menukil Syekh Albani, Syekh bin Baz, itu Pak. Karena orang sekarang begitu, menimbang kebenaran itu dengan titel. Ya, kalau kita timbang dengan saya, selesai masalah. Saya tidak ada titel. Makanya saya bilang, ini ada Syekh bin Baz, ini ada Syekh Albani. Kalau saya lebih percaya mereka Pak, karena mereka sudah meninggal dan terkenal penelitiannya. Kalau yang masih hidup bisa berubah. Kalau dia meneliti lagi. Seperti itu. Alhamdulillah. Diperhatikan dulu. Di adanya lihat matahari atau gimana? Kan itu dulu Pak, sebelum kita hukumi. Jadi kalau di adanya adalah dengan melihat matahari, ada yang dia utus ke pantai. Sehingga lebih dulu ada, enggak diikuti. Walau perlu kita pernah tanya, kenapa lebih duluan? Apa dia bilang? Enggak, jangan kita guru, tanya dulu. Ya, apa dia bilang? Terus dia bilang,
Sudah Pak, kalau begitu kita belikan itu, baru kita ganti. Nah baru supaya aman. Ya, jadi caranya itu kita belikan yang baru. Nah, aman itu, di-setel ulang. Nah, hukumnya sekarang ini Pak, kalau selama orang adzan bukan lihat matahari, itu namanya perkiraan. Itu perkiraan. Iya. Kalau perkiraan, ada orang buka puasa karena dia kira sudah masuk, enggak. Sah puasanya. Iya. Sebetulnya memang aplikasinya yang jangan dipastikan Pak. Itu aplikasi yang buat juga manusia. Jangan Yang nggak salah itu adalah kalau dia lagi di pantai, dia lihat matahari sudah hilang di atas permukaan laut, sudah. Saya nggak bicara di Karumata. Begini saja Pak. Kita pegang itu jam adzannya dia, baru sekali-sekali kita ke pantai untuk mencocokkan. Setelah penelitian itu, kan ulama caranya begitu Pak. Jadi kita lihat, di adzan sekian, 6:04 misalnya. Sudah, kita ke pantai. Apakah yang dia lakukan itu sesuai dengan matahari terbenam atau tidak? Bismillah maki besok ke pantai maki. Bismillah. Iya? Itulah caranya tadi Pak. Supaya kita tidak saling menuduh, supaya kita tidak ragu. Inilah, saya tidak menuduh Bapak. Kan gini, kan Bapak bilang bahwa dia terlalu cepat. Itu kan menuduh namanya Pak. Kan kita menuduh orang terlalu cepat. Padahal dia lihat jam Pak. Enggak, dia juga lihat jam kan? Sebelum kita menghukumi teman itu Muslim tak? Muslim kan Pak? Tunggu Pak. Sebelum kita tuduh dia benar atau tidak, lebih cepat itu atau lambat kan? Caranya kita maki. Sudah Pak. Kalau kita berbicara begitu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya kalau kita ngomong begitu Pak. Saya ini mau bebaskan kita dari masalah. Supaya kelar itu masalah daripada berkepanjangan kan itu muadzinnya dekat rumah kita ke pantai maki atau enggak usah Bapak putus saja siapa jam berapa sebenarnya itu bulatan matahari hilang di atas permukaan laut. Ketika sudah ada itu sudah kita nasihati itu muadzinnya, saya sudah ke sana, dia lakukan alhamdulillah, dia tidak usah bikin sholat di situ Pak. Kan? Itu dimaksudnya ini semua penelitian, Pak. Para ulama itu meneliti. Kenapa ada di sana lebih cepat isyanya? Akhirnya para ulama teliti. Syekh Ibnu Utsaimin pergi lihat matahari. Berapa lama itu hilang cahaya yang warna orange itu, warna jingga itu atau warna kuning itu di atas permukaan laut setelah matahari terbenam. Karena kapan itu hilang? Masuk isya. Dia peneliti, ternyata 30 menit. Begitu Pak, baru kita menghukumi. Begitu Ki. Maksudnya saya ajarkan Ki cara untuk keluar dari masalah. Daripada kita bilang, kau terlalu cepat. Ternyata kita tahu yang salah. Kita yang terlalu cepat tegur. Gitu Ki maksud Pak. Itu yang maksud saya supaya enaknya. Daripada kita gosipkan itu teman tadi masjid. Ini baik, dan semua kita ingkari. Sudah, kita tutup palu. Bagaimana hukumnya mandi air garam yang sudah diruqyah? Air garam. Air laut. Air dikasih garam. Itu gimana ini? Jadi mandi. Sebenarnya tidak ada sunnah meruqyah air mandi. Tidak ada dinukil dari Nabi. Meruqyah air mandi. Iya, meruqyah air mandi. Iya. Wallahualam. Bolehkah seorang ikhwan meminta tukar nomor WA pada akhwat yang sudah dinador? Belum menikah. Baru nador sudah minta WA.
bahaya. Bahaya. Iya. Memangnya sudah mau nanti menikah saja. Malam pertama menikah kelihatan. Gitu. Alhamdulillah biar lebih seru pergi. Tukar nomor di malam pertama. Sebenarnya terakhir ini ya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan akhwat kan? Alhamdulillah. Biasanya ada celengannya datang. Sebenarnya jika transaksi jual beli yang bagaimana yang dilarang dalam masjid. Karena ada orang hanya bertanya harga. Dan dia bilang tidak boleh. Jadi kita dalam masjid. Ada juga yang bilang bayar di luar. Jangan di dalam masjid. Tapi jualnya sudah diambil dalam masjid. Tapi bayarnya di luar masjid. Bagaimana itu Ustaz? Iya. Sebenarnya kembali ke uruf ini. Kita menyatakan jual beli itu dan apa? Gitu sih. Karena kan Nabi syariat kita cuma mengatakan siapa melakukan transaksi jual beli dalam masjid, maka katakan semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual beli. Nah sekarang kembali ke kita. Transaksi itu yang bagaimana? Apa kita hanya sekedar nanti bilang harga di sini serahkan barang di luar? Atau gimana? Kasih barang di dalam transaksi di luar? Apa yang dibilang di orang di tengah kita itu? Dikatakan kitab jual beli itu yang bagaimana? Itu yang kita pikirkan. Kapan sesuatu perbuatan itu kita namakan jual beli, sudah masuk dalam larangan. Masuk dalam larangan. Karena kalau tidak ada keterangan yang langsung memastikan dalam syariat, maka al-'ada mahkamah. Kebiasaan kita itu menjadi hakim. Menjadi hukum dalam transaksi itu. Jadi apapun yang orang bilang tadi, seperti yang dalam pertanyaan, orang namakan transaksi ke itu atau tidak. Kalau dinamakan transaksi, maka tidak boleh di masjid. Maka tidak boleh di masjid. Itu wallahu alam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dengan sedikit ada perdebatan tadi. Seru sama Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Raja-raja kita datang. Ya. Kita cukupkan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.